Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardud ilayya indi hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat sehat dan nikmat sempat. Yang mana dua nikmat ini itu sering kita lupakan atau talabul ilmi yang insya Allah penuh barakah ini, amin. Dan juga salatan yattasilu biha ruhul musalli, semoga tetap kita haturkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebab beliaulah kita bisa mengenal apa itu Islam, apa itu iman, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal. Alhamdulillah, hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian pagi hari ini, mari kita tata dulu hati kita, kita niatkan dulu untuk talabul ilmi, ya, mencari ilmu, ya, karena kalau bukan pas kajian seperti ini, kapan waktu kita untuk belajar tentang syariatullah? Mari, biar duduk kita di sini itu tidak sia-sia. Kita tata niat kita, hati kita untuk niat mencari ilmu agar menambah pengetahuan kita seputar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin jemaah kuliah subuh rahimakumullah. Melanjutkan kajian kemarin terkait hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena kemarin ada obrolan, ini sebelumnya cerita dulu. Kemarin itu ngobrol-ngobrol seperti biasa. Setelah sholat subuh ngobrol, itu ada obrolan yang menarik yang membuat saya kepikiran, oh ini enak ini buat dikaji. Obrolan seperti apa? Karena ada kesenjangan, ada jarak yang jauh antara orang yang tidak punya sama orang yang kaya. Ya. Kalau orang tidak punya, ya yang betul-betul tidak punya ini, itu kalau tidak punya uang, ya emang tidak punya. Tapi kalau orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah, orang kaya lah, itu tidak punya uangnya, maksudnya tidak punya uang
puluhan miliar. Ini kan beda ya. Kalau orang yang tidak punya itu memang betul-betul tidak punya uang. Misal untuk kebutuhan makannya itu kurang kan begitu. Beda sama orang yang dilebihkan rezekinya. Itu tidak punya uangnya untuk memperluas aset, memperluas bisnisnya. Nah ini kan beda jauh. Ya, jadi dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dan yang menarik hikmahnya adalah ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intibasil basirati minka. Nah, itu. Jadi kalau kita terjemah ijtihaduka fima dumina laka, jadi semangatmu, kata beliau, semangatmu mencari sesuatu yang Allah sudah tanggung, Allah sudah jamin, wa taksiruka fima tuliba minka, tetapi engkau malas atas sesuatu yang dituntut darimu, maka dalilun ala intimasil basirati minka, maka hal ini menjadi bukti bahwasanya butanya mata hatimu. Maksudnya bagaimana ini kan gitu. Maksudnya adalah ijtihaduka fima duminalaka. Jadi ada orang yang semangat mencari sesuatu yang sudah Allah jamin itu, yang sudah Allah takar itu. Apa? Banyak sebetulnya. Salah satunya adalah umur, ya. Umur, mati, terus rezeki, ini yang kita akan bahas. Jadi semuanya itu sudah Allah takar. Makanya dalam rukun iman itu yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Masalahnya kita belum paham betul apa bedanya qada dan qadar, kan begitu. Coba bedanya qada dan qadar apa? Mungkin ada yang tahu. Biar tidak tegang ini ya. Ini kan pokok yang sering kita dengarkan, wis takdir kan gitu, takdir ini. Kodoknya itu apa kan gitu? Kodok ini apa? Bedanya kodok sama qadar. Kalau takdir itu kan bentuk masdar dari qadar, artinya masdar rubai. Kalau kata anak al-miftah itu dari fi'il madhi qaddara yuqaddiru takdiran, takdir. Jadi dijelaskan oleh Syekh Ramdan Al-Buti terkait qada dan qadar ini. Jadi yang dimaksud qada adalah ilmullah al-azali bi kulli ma sayajzi. Ya. Jadi qada itu apa? Qada adalah ilmullah al-azali. Ilmunya Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman yang sebelum ada sesuatu apapun itu. Jadi Allah sudah tahu. Ilmullah al-azali bikulli ma sayajzi, begitu. Jadi ilmunya Allah sejak zaman dahulu atas apa sesuatu yang akan terjadi. Itu namanya adalah qada. Kalau qadar, yang kita sering sebut takdir itu tadi adalah apa qadar itu? Qadar adalah wuqu'ul asya wa jiryanuha tabaqan li ilmillah al-azali. Jadi hampir sama. Kalau tidak bisa membedakan, ini hampir mirip. Jadi kalau qadar itu wuqu'ul asya, jadi terjadinya sesuatu sesuai dengan ilmunya Allah al-azali. Ya, jadi beda. Kalau qada itu ilmunya Allah murni. Qada. Kalau qadar itu terjadinya sesuatu. Ya, orang jatuh, orang apa? Kita bisa hadir ini di sini, duduk di sini itu sudah termasuk qadar. Ya, kenapa? Karena sudah ditakdir ya, dari Allah. Allah sudah punya qada sejak zaman azali bahwasanya hari Jumat tanggal berapa itu? Hari Jumat tanggal 16 Mei ini kita bisa ikut kajian subuh seperti ini sudah mendapatkan qada dari Allah, sudah zaman azali. Kita belum ada, sudah ada. Ya, kalau qadar ketepatan sekarang ini itu kok qadarnya. Jadi hampir sama, makanya harus dibedakan. Ya, kenapa kok
terkait qada dan qadar ini bisa menyebabkan orang fatal ya, dalam memahami akidah pastinya. Karena tadi ijtihaduka fima duminalaka. Jadi orang itu semangat mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Jadi sudah ada takarannya. Tapi ada orang yang maksa. Maksa itu bagaimana? Dia itu overload. Jadi sudah takarannya begitu memang. Ya. Tapi dia maksa. Begini. Artinya dia melebihi kemampuannya, bahkan sampai tangka otang begitu. Nah, ini bahaya. Sedangkan wataksiruka fima tuliba minka, tetapi malas atas sesuatu yang memang dituntut oleh Allah. Apa yang dituntut? Kita ditakdir oleh Allah hidup di bumi ini. Itu apa tujuannya, kan begitu. Banyak yang sudah menyampaikan, sudah viral ini mungkin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu yang sering disampaikan, yang sering kita ketahui. Jadi tujuannya adalah agar kita beribadah. Kita itu dituntutnya untuk ibadah, bukan berlebihan mencari sesuatu yang memang Allah sudah takar itu. Ya, tapi di kelanjutan ayat yang lain yang belum mungkin atau jarang terbahas adalah di surat At-Taha. Di surat Taha itu Allah menyampaikan wa'mur ahlaka bis-salati. Ya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ya, jadi di sini jelas diperintah oleh Allah wa'mur ahlaka, perintah. Ini fi'il amar, kalau kata Al-Miftah itu fi'il amar. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu itu bisalat, untuk melaksanakan salat. Sebetulnya ini adalah khitabnya, tujuannya adalah untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad. Tapi dalil ini itu juga umum, ya, bukan hanya khusus pada Nabi, juga umum kepada umatnya Nabi. Wa'mur ahlaka bis salati. Jadi perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Itu tuntutannya satu. Dan juga wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha, dan juga bersabarlah selama melaksanakan salat. Kadang kita salat itu tidak sabar, benar enggak? Kadang kita sholat itu keburu-buru pengen selesai begitu kan ya, atau aduh nanggung rek, tahu siapa aja lah. Itu lebih parah. Yang agak mendingan ini sholat, tapi di dalam sholatnya dia itu tidak sabar tuh, imam baca abid rek. Nah kan begitu. Kita yang diperintahkan adalah yang ditulibah minka adalah wastabir 'alaiha. Jadi untuk bersabar ketika sholat. Terus jaminannya apa? Setelahnya, la nas'aluka rizqan. Jadi aku itu tidak minta rezeki padamu, wahai Muhammad. Ya, tetapi nahnu narzuquka. Aku yang akan memberikanmu rezeki. Yang kata Allah ini. Jadi diperintah dulu, diperintah untuk sholat, bersabar, baru dijamin, kan begitu? Ya, dijamin. Jadi yang menjamin ini siapa? Allah langsung. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquka. Jadi dua perbandingan ini, kita yang diperintah, kadang yang kita lengah misalnya. Yang kita kadang goyah iman kan gitu. Yang diperintah. Tetapi yang enggak diperintah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari takaran kita, itu kita terlalu semangat. Ya. Wal 'aqibatu terakhir, wal 'aqibatu littaqwa. Dan juga nanti kehidupan yang baik ya di akhirat itu adalah littaqwa, untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu. Jadi dari sini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyadari hingga muncul hikmah ijtihaduka fima duminalaka gitu. Wa taksiruka fima tuliba minka dalilun 'ala intimasil basirati minka.
Jadi bagus sekali hikmahnya. Artinya apa? Ya, kita itu kadang kata Syairam dan Al-Buti, ada mustiqoh biwa'dillah. Kita itu tidak percaya kadang dengan janjinya Allah. Tidak percaya. Ya. Dan juga wa ma qad dominahu lil insan, dan juga apa yang telah dijamin oleh Allah kepada para manusia. Ya, jadi kita kadang tidak percaya apa sesuatu yang dijamin oleh Allah, padahal sudah jelas. Ya, sudah jelas. Kalau Allah itu perintahnya bukan hanya manusia sebetulnya yang diperintah untuk melaksanakan ibadah, bukan cuman jin dan manusia saja. Di ayat yang lain, ya kalau kita cari, itu adalah alam tara di surat An-Nur. Di surat An-Nur itu ayat 41, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi, bahkan burung yang terbang itu kata Allah, maka kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Jadi semuanya itu punya masing-masing bentuk salatnya dan juga punya masing-masing bentuk bacaan tasbihnya. Kalau bacaan kita kan tasbihnya subhanallah kan begitu. Kita kan tidak tahu bagaimana gunung itu bertasbih kan gitu. Lautan itu gimana cara bertasbihnya kepada Allah, tidak tahu. Ya. Wallahu alimun bima yaf'alun. Tapi kalau Allah itu alimun bima yaf'alun. Allah itu tahu dengan apa yang dilakukan oleh semua makhluk yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Jadi intinya adalah kita itu harus percaya bahwasanya sesuatu yang telah ditakar oleh Allah itu tidak akan pernah tertukar. Sudah saya sampaikan ini. Ya. Dan juga kenapa kok yang dibahas itu adalah manusia kan begitu dari di sini. Kok yang burung, gunung, ikan itu kok gak dibahas? Kenapa kok ijtihaduka? Ya, kok bukan semuanya makhluk? Kenapa? Karena yang sering melenceng itu adalah manusia. Kalau gunung ya cara bertasbihnya begitu, tidak mungkin maksiat dia. Ya, ikan sama. Jadi dalam lautan, ikan di sawah, ikan di sungai sama, mereka semua baca tasbih sholatnya masing-masing. Tapi mereka tidak melenceng, tidak bermaksiat begitu loh. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Beda dengan manusia. Ya, makanya di ayat yang lain kalau kita teliti ini mengkaji Al-Quran ini tidak apa-apa. Jadi wa kasirun minan nas wa kasirun haqqo alaihil azab di surat Al-Hajj. Itu yang banyak memang dapat azab, dapat siksa. Kenapa? Manusia ya, karena manusia itu sering melenceng. Ya, sering melenceng karena dia punya nafsu. Ya, masalahnya banyak yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Akhirnya ya tadi tidak bisa mengontrol nafsunya hingga melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, begitu. Berarti apakah kita tidak boleh untuk mencari sesuatu, mencari rezeki? Bukan begitu. Ya, dilanjutkan. Ini ada hadis ya yang menarik saya kira. Biar kita tidak salah paham, berarti tak usah nyari pesetan, nanti tidak usah kerja. Bukan dipahami seperti itu ya. Khawatir nanti sampean pulang dari sini, bita rezeki toleh nyari peset toleh alakoh, keliru. Keliru. Jadi yang benar adalah itu kita lihat ini dari hadis Rasulullah SAW. Beliau itu pernah keluar bersama para sahabat. Ya, anna Rasulullah SAW kharaja wa ma'ahu jam'un minas sahabat. Ya, beliau keluar bersama rombongan para sahabat. Fara'au rajulan qad bakkara ilal amal. Jadi para sahabat dan Rasulullah itu melihat ada orang laki-laki yang pagi-pagi sekali seperti sekarang ini itu sudah berangkat kerja. Pagi buta seperti ini sudah berangkat kerja.
Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala alaihi salatu wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladin lahu sigharan fahuwa fi sabilillah. Jadi kalau orang tadi itu keluar dari rumahnya, ya, niat berusaha, ya, mencari rezeki untuk anaknya yang masih kecil, maka dia dicatat oleh Allah sebagai fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Jadi kalau orang tadi itu keluar dari rumah untuk bekerja, untuk menafkahi orang tuanya yang sudah sepuh, tidak bisa kerja, itu juga dicatat fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi liya'iffaha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluarnya itu untuk menghidupi dirinya sendiri, ya, untuk mencukupi dirinya sendiri, apakah dicatat fi sabilillah? Tetap dicatat fahuwa fi sabilillah. Wa in kana, panjang ini hadisnya, wa in kana yas'a ala ahlihi fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk menafkahi keluarganya, apakah dicatat? Tetap dicatat fi sabilillah. Yang bahaya yang terakhir ini, wa in kana kharaja yas'a tafakhuran au takasuran fa huwa fi sabilis syaitan. Ya. Jadi kalau dia keluarnya itu keluar bekerja pagi-pagi hanya untuk tafakhur. Tafakhur itu apa? Sombong. Sombong kenapa? Biar dicap orang yang rajin begitu. Atau takasuron, atau dia hanya ingin memperbanyak hartanya saja. Tidak ada niat pengen menafkahi keluarganya atau memberikan nafkah orang tuanya atau anaknya. Tidak ada. Cuma memperkaya diri saja. Maka gimana? Fahuwa fi sabilis syaitan. Maka orang tadi itu di jalannya setan. Kalau fisabilillah, kita ada apa-apa di jalan, ya, itu bisa dicap orang yang apa? Dicatat dalam fisabilillah, artinya jaminan. Kita punya jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita sekarang dari rumah berangkat untuk hadir ke kajian subuh seperti ini, itu dicatat fisabilillah. Man kharaja min baitihi ila talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Semuanya dicatat fisabilillah. Yang masalah itu adalah ketika bukan dilarang untuk mencari uang, tidak apa-apa. Jangan disalahpahami. Yang bahaya itu adalah kita terlalu bersemangat mencari dunia, tetapi kita taksir. Nah ini taksir fima tuliba minka. Jadi kita kadang malas untuk mencari sesuatu yang kita itu dituntut gitu. Yang salah itu adalah di sana. Ya, yang salah itu di sana sebetulnya, bukan kita dilarang untuk mencari rezeki, tidak. Ya, terus dilanjutkan oleh Syekh Ramdan adalah, jadi yang dimaksud ibadah itu bukan hanya berupa bentuk sholat, puasa, bukan. Jadi yang dimaksud ibadah, ini saya baca saja ya. Inna ismal ibadati laisa khassan bis salati was siyami wal haji. Wa ma huwa ma'rufun wa mahfudun min ahkamil Islam. Jadi kalau kita terjemah, yang dimaksud ibadah itu bukan cuma bentuk sholat subuh kayak barusan, bukan cuma puasa Senin Kamis, bukan haji ke Baitullah, bukan, ya. Tetapi apa? Ini fa idza tahaqqaqa hadzal qasda fa innaka fa'ata anwa'it tijarat was sina'at wa kulli anwa'il fallahat waz zara'at, ya semuanya itu juz'un la yatajazza minal ibadah. Nah, jadi kalau kita tujuannya itu untuk ya fisabilillah tadi, maka semua bentuk dari tijarat itu apa? Jual beli, ya, atau sinaat, membuat sesuatu, pabrik begitu semuanya ya. Dan fallahat itu petani, ya, petani masuk ini. Wazzara'at sama nelayan begitu. Bagaimana? Apa juz'un itu termasuk juz'un la yatajazza minal ibadah. Itu juga termasuk ibadah. Jadi kita intinya adalah tergantung niatnya kita bagaimana. Jadi kalau tadi kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini, kalau kita keluar rumah untuk menafkahi orang tua kita, menafkahi anak kita, itu juga termasuk ibadah.
Nah, yang masalah adalah tadi ketika kita berlebihan, ya, bahkan kita taksir terhadap sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, tetapi ceroboh, ya, meninggalkan sesuatu yang dituntut. Nah, juga dilanjutkan oleh Syekh Ramdan Al-Buti. Beliau menjelaskan kalau bahwasanya orang-orang zaman sekarang ini, orang-orang zaman sekarang itu kadang berdalil, hendak seperti tadi, saya keluar mencari rezeki untuk menafkahi anak saya, menafkahi keluarga saya. Betul kan ya? Betul. Tapi kata Syekh Ramdan, memang betul hal tersebut, tetapi yang banyak juga adalah mereka sibuk bekerja, ya, mencari rezeki untuk anak keluarga, tetapi kewajiban yang mutlak. Nah, kewajiban yang mutlak ini apa? Kewajiban yang mutlak ini seperti sholat 5 waktu, malah ditinggalkan. Nah, ini juga salah. Betul mencari rezekinya, kerjanya untuk lillah, untuk menafkahi keluarganya, betul. Tapi pas sholat itu tinaki. Ini juga sama-sama keliru, ya. Dan juga adalah bentuknya adalah perbuatan mubah. Nah, ini catatannya, perbuatan mubah. Jadi kerjanya itu perbuatan mubah, bukan pekerjaan yang haram. Maaf. Ya, jadi kalau pekerjaan yang haram seperti jual diri kan begitu. Enggak, saya jual diri untuk menafkahi anak saya. Ini kan lucu. Ya, apakah termasuk fisabilillah? Enggak. Kenapa? Karena pekerjaannya haram begitu. Jadi harus, yang pertama adalah syaratnya. Ya, tadi kata Syekh Ramdan, syaratnya adalah kita keluar ibadah berupa mencari rezeki, itu catatannya adalah satu, pekerjaan yang wajib tidak ditinggalkan. Satu. Yang kedua adalah pekerjaannya mubah, bukan pekerjaan yang haram. Ya, seperti mencuri, mencuri ngecok, tan kula ngecok malah nafkahin anak bini. Tapi pekerjaannya mencuri. Apakah masuk kategori fisabilillah? Enggak. Kenapa? Karena pekerjaannya haram. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi apa yang dimaksud ijtihaduka fima duminalaka. Jadi kita itu semangat mencari sesuatu yang telah dijamin, tetapi taksiruka fima tuliba minka. Kita malas untuk sesuatu yang dituntut betul-betul oleh Allah. Maka ini adalah dalilun alantimasil basirati minka. Maka kalau dua ini terjadi pada kita, itu adalah bukti bahwasanya mata hati kita itu buta. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Mungkin dari sini ada yang mau kita bahas. Kalau tidak ada, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan doa ba'da ta'allum bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir sebelum kita tutup, mohon bantuan Al-Fatihahnya untuk saudara kami yang sedang melaksanakan haji.
sekarang di Baitullah. Semoga semua ibadahnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijadikan haji yang mabrur dan juga bisa kembali ke tanah air dengan selamat, dan juga kita semua bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ziarah ke Mekah dan juga ke Madinah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.